pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali di dalam anugerah Tuhan. Saya percaya kita semua dipelihara dengan ajaib oleh Tuhan dalam seminggu ini. Amin. Semua sehat-sehat, amin. Dan semua dalam perlindungan Tuhan. Karena itu saudara itu tidak perlu takut, karena kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Baiklah saudara, mari kita akan siapkan hati kita agar ibadah pada pagi hari ini boleh menyukakan hati Tuhan. Kita tidak perlu minta permohonan apapun, tapi kita akan bawa korban pujian buat Raja di atas segala raja. Mari ajak anak-anak saudara duduk di depan HP saudara masing-masing, siapkan. Mungkin kita di rumah, tapi Tuhan melihat sikap hati kita, kehormatan kita, bagaimana cara kita menyambut dan mengikuti ibadah. Tuhan akan lihat, dan saudara pasti akan diberkati Tuhan apabila kita menyambutnya dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, tundukkan kepala kita berdoa. Sungguh hati kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, yang sudah memelihara hidup kami sampai hari ini. Kami boleh ada di hadapan-Mu kembali. Sebelum kami naikkan korban pujian bagi-Mu Tuhan, ampuni segala dosa kami, kuduskan dan layakkan kami ya Tuhan, agar kami semua berkenan di hadapan-Mu. Karena hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami rindukan, yang kami sembah, yang kami agungkan. Mari Roh Kudus basuh kami dengan darah-Mu, dan Tuhan pimpin ibadah kami pagi ini, sehingga semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Untuk bungkus kami dengan darah ya Tuhan, supaya ibadah yang kami lakukan sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Tidak ada satu pun yang melewati. Kami semua yang di rumah mengalami jamahan Tuhan, karena kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami akan mulai ibadah ini. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan semua yang siap beribadah dan menyembah Tuhan, katakan haleluya. Di surga-surga yang paling mulia buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami puji,
berharap saudara siap? Bersyukurlah kepada Tuhan. Mari kita makan. Saudara-saudara, mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur apapun keadaan kita. Mari bawa tetap menyembah Tuhan, tetap bersukacita. Karena ini Tuhan tetap perlindungan saudara. Dan saudara harus tetap ingat bahwa kuasanya itu lebih besar dari apapun persoalan yang sedang kita hadapi. Karena itu jangan pernah berhenti berharap, karena pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
Tuhan dan namamu. Yang selalu setia, bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang melebihi dari semua persoalan yang kita hadapi hari ini. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku, kuasa-Mu kuasanya itu lebih besar dari apapun, bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari segala sakit penyakit yang saat ini sedang melanda negeri ini. Kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari segala apapun yang ada dalam dunia ini. Karena itu gak perlu takut dengan apapun dan siapapun, karena Tuhan yang menolong itu akan selalu menyertai kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami akan siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran. Terpujilah nama-Mu Yesus. Nanti Stella akan pimpin dalam doa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini, hari yang sudah Kau tetapkan, hari yang sudah Kau jadikan buat setiap kami. Kalau kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh merasakan berkat kemurahan-Mu dalam setiap kami Tuhan. Kami sudah memberikan pujian, penyembahan, menaikkan korban syukur kami di hadapan-Mu.
Biarlah setiap apa yang kami bawa Tuhan saat ini semua bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang memberkati setiap kami sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Dan terlebih Tuhan bahwa Kau terus ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau siapkan setiap hati kami, biarlah Kau bentuk setiap hati kami. Ciptakan Tuhan hati yang lemah lembut, ciptakan hati yang Tuhan siap untuk kami bisa terima setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah kami bisa mencintai setiap didikan-Mu lewat setiap kebenaran, lewat setiap firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau urapi hamba-Mu, biarlah apa yang disampaikan semua adalah isi hati-Mu. Biarlah menjadi berkat buat setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan, buat setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Semua siap dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pastikan bahwa semua kondisi keadaan rumah semua sudah disiapkan, sehingga pada waktu firman Tuhan disampaikan kita tidak tinggal ke sana kemari, karena toh ini tidak terlalu lama, tidak terlalu butuh waktu panjang untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi saya harap kita semua menghormati firman Tuhan, dan pasti kalau saudara menghormati firman Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Puji Tuhan, pagi ini saya akan sampaikan tentang takut akan Tuhan. Saudara, banyak orang-orang yang hari-hari ini penuhi dengan ketakutan, tetapi itu tidak akan menolong, justru akan membuat kita semakin lemah, semakin tidak berdaya. Kita harus buang semua ketakutan. Tapi ada satu ketakutan yang harus kita tetap miliki, yaitu takut hanya pada Tuhan. Bukan takut pada virus corona, bukan takut dengan aduh gimana kalau nggak bisa bayar, aduh takut gimana masa depan anak-anak, aduh takut gimana mereka semuanya. Enggak saudara, Tuhan inginkan pagi hari ini kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu dia akan banyak mengalami janji Tuhan. Ya, hari saya ajak untuk melihat dalam firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ke-14, Amsal 14 ayat yang ke-26 dan 27. Ya, kalau bisa siapkan. Amsal 14 ayat 26 dan 27. Kalau sudah menemukan, mari kita baca sama-sama ya. 2, 3. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara-saudara yang pagi hari ini membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan setia. Jadi saudaraku, itu salah kalau kita selama ini mempertahankan rasa takut kita dengan virus corona. Takut kalau nanti jangan-jangan virus itu masuk ke tubuh saya gimana. Apa yang kita takutkan terus-menerus itu justru nanti yang akan terjadi, karena sama dengan diimani. Jadi saudaraku, jangan berlebihan takut. Tapi hari ini mari kita pelajari bersama-sama. Mari belajar takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Apa sih sebenarnya definisi takut itu? Takut akan Tuhan itu bukan wah kita ada Tuhan terus sembunyi, ya. Kalau kita takut dengan seseorang, takut dengan sesuatu yang membuat kita jadi khawatir dan sebagainya, terus kita sembunyi, melarikan diri. Bukan itu, tapi takut akan Tuhan ini artinya menunjuk kepada rasa hormat, perasaan hormat dan perasaan yang kagum, ya.
perasaan yang sangat kagum dan sangat mengasihi Tuhan, sehingga sampai merasa gak mau aku menyakiti hatinya, aku gak mau membuat dia kecewa, karena rasa takut, ya. Jadi ketakutan di sini mengarah ke rasa hormat dan kagum kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Takut akan Tuhan. Nanti kita akan bahas di dalam orang yang hidup dalam takut akan Tuhan, ya, dalam kondisi takut akan Tuhan, itu dia akan merasa aman. Orang yang takut akan Tuhan bisa dilihat, orang yang akan merasa bahagia, orang yang akan merasa tenang, orang itu merasa damai, ya. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Nanti kita akan bahas takut akan Tuhan itu yang bagaimana. Saudara, orang yang takut akan Tuhan itu orang yang tidak berani melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka, tapi dia akan melakukan hal-hal yang memang Tuhan suka. Tuhan suka apa? Tuhan suka kita melayani. Tuhan suka kita menyembah Tuhan. Tuhan suka untuk kita memberkati seseorang. Tuhan suka untuk kita berdoa. Tuhan suka kita baca Alkitab. Nah, semua yang Tuhan suka, yang Tuhan sering lakukan dalam hidupnya, kita juga sebagai anaknya niru melakukan dalam hidup kita. Tapi Tuhan juga tidak suka dengan sesuatu yang dosa. Demikian juga kita juga tidak akan mencoba untuk mengulangi semua yang namanya dosa. Jadi lakukan apa yang Tuhan suka dan jauhi apa yang Tuhan tidak suka. Itu pengertian yang kedua tentang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan selalu mendengarkan apa yang dikatakan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, takut akan Tuhan itu memperhatikan sedetail apapun, sekecil apapun yang Tuhan inginkan, lakukan. Nanti saya akan tunjukkan contoh-contoh orang yang takut akan Tuhan. Saudara ingat Abraham, kan? Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara, Abraham ini orang yang takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhannya itu dibuktikan pada waktu Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham, kamu keluar dari tempat tinggalmu, dari kampungmu, dan kamu pergi. Saudara bisa bayangkan, padahal Abraham itu punya kekayaan yang banyak, yang punya orang-orang yang dicintai, dia punya keluarga. Tetapi karena Tuhan yang bicara dan memerintahkan, maka dia lakukan, dia tinggalkan semua ya yang dia punya, dan dia datang kepada Tuhan memenuhi panggilannya. Saudara, itu gak mudah. Pada waktu saya dipanggil Tuhan, setelah lulus ya, setelah bekerja, Roh Kudus terus mengejar saya. Karena dulu pada waktu lulus SMP, saya pernah bernasar bahwa saya akan melayani Tuhan. Saya ingin memberitakan Injil pada semua orang yang belum kenal Tuhan. Nah, Tuhan dengar dan Tuhan terima hidup saya. Tapi sempat 4 tahun kemudian berlalu saya menjauh. Dan sampai satu saat akhirnya Tuhan tangkap saya lagi. Dan di situ saya mengatakan, oke Tuhan, kali ini aku tidak kabur lagi. Saya akan datang kepada Tuhan, saya akan penuhi nasa saya akan berikan hidup saya sepenuhnya untukmu. Ketika itu saudaraku, saya tinggalkan orang-orang yang saya cintai.
Saya tinggalkan kedua orang tua saya tinggalkan saudara-saudara saya tinggalkan semua keluarga saya tinggalkan pekerjaan saya tinggalkan orang-orang yang pernah saya cintai, saya tinggalkan semuanya hanya demi sebuah panggilan. Kenapa kok bisa seperti itu? Rasa takut karena saya kagum pada Yesus, takut karena saya hormat kepada Tuhan, takut karena saya mencintai Dia, karena Dia sudah menunjukkan cinta dan pengorbanannya kepada saya. Mana mungkin saya tidak meresponi cintanya. Saya akan tunjukkan bahwa saya juga mencintai Dia. Karena itu saya tinggalkan semua yang kucintai dan aku mengejar cintanya, cinta Tuhan. Saudara, awal-awalnya begitu banyak rintangan, tantangan, tetapi Tuhan itu memberi kekuatan. Sampai hari ini saya ada di depan saudara, semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Amen. Tuhan mau kita mencintai Dia. Tuhan mau kita takut dan hormat, takut dan gentar akan namanya. Orang yang takut akan Tuhan, dia nggak tenang, dia nggak rela kalau nama Tuhannya itu dilecehkan. Dia nggak rela kalau Tuhannya itu tidak dihormati. Dia nggak rela kalau nama Tuhannya itu dianggap mainan, dibuat mainan. Saya pernah punya anak asuh. Dia nyanyi lagu dunia. Lalu saya tegur dia, kamu di sini, kamu harus nyanyi lagu-lagu untuk Tuhan. Karena kamu makan juga karena dari Tuhan. Langsung dia berubah dari lagu dunia ke lagu rohani. Tapi saudara, pada waktu dia menyanyi lagu rohani, walaupun nadanya lagu-lagu rohani, tapi telinga saya itu merasakan dia itu nyanyi hanya asbun aja. Tahu ya, Bapak Ibu, asbun itu asal bunyi. Jadi hatinya nggak sungguh-sungguh, mungkin karena dipaksa. Saya paksa sehingga dia lupa nyanyiannya. Tapi saudara, saya tangkap di telinganya dan saya rasa di sini kepingin muntah. Kenapa? Karena nyanyianmu walaupun itu lagu dunia, lagu rohani untuk Tuhan, tapi tidak dasar dari hatimu, maka itu rasanya. Terus saya bilang, diam kamu, sudah gak usah nyanyi. Loh, kan saya sudah nyanyi lagu rohani. Enggak, justru aku makin muntah, pengen muntah, muak aku lihat kamu menyanyi. Karena apa? Dia tidak nyanyi dari hati. Tuhan itu sangat tahu hati kita. Saudara bisa nyanyi lagu rohani, saudara bisa berada di gereja, saudara bisa tetap dalam pelayanan, saudara melakukan banyak hal untuk Tuhan. Tapi kalau hati kita tidak fokus dan sungguh-sungguh untuk Tuhan, maka saudara itu rasanya Tuhan melihat itu kayak pengen muntah. Nah detik itu saudaraku, Tuhan bilang, ya kamu tahu kan rasanya kalau orang tidak sungguh-sungguh menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan hati yang gentar dan takut akan Tuhan, rasanya itu bikin telinga dan hati saya pengen muntah. Dan di situ saya bisa rasakan hati Tuhan itu di mana. Karena itu saudaraku, perjalannya waktu saya bisa merasakan bagaimana hati Tuhan. Dengan saya mengenal dari hari ke hari bagaimana Tuhan kita. Kerinduan saya semakin besar, pengorbanan saya untuk Tuhan semakin besar, dan cinta saya kepada Tuhan semakin besar. Orang keluarga saya, udahlah, ya sudah, kamu nanti akan makan apa? Sudah kembali lagi bekerja. Saya bilang, tidak, Tuhan yang akan menyediakan masa depan yang terbaik buat saya. Saudara, mari kita belajar takut akan Tuhan. Ya, jangan takut dengan yang lain, jangan takut manusia, jangan takut dengan corona, jangan takut dengan apapun yang saat ini sedang kau hadapi. Jangan khawatir, jangan takut. Kita punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang besar dan lebih besar dari apapun. Jadi jangan takut, saudara. Yang kedua, contoh yang kedua, ya. Kalau tadi Abraham dia tinggalkan semuanya dan dia lakukan itu, bahkan sampai Tuhan kasih apresiasi bahwa detik ini dia diberikan gelar menjadi bapa bangsa yang besar.
Yang kedua, no. Dalam Kejadian 6 ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat. Perhatikan kata-kata ini. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah yang dilakukannya. Orang yang takut akan Tuhan itu gak ngenyak. Sedikit aja ya, atau sekian persen aja ya. Kalau yang ini nggak bisa, aku yang melakukan yang ini aja. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Saudaraku, firman Tuhan ini begitu banyak. Jadi Tuhan, perintah Tuhan. Jadi kalau kita diperintahkan sesuatu untuk Tuhan, oleh Tuhan, ya kita lakukan. Gak usah ngenyang, saudara. Gak usah ngenyang. Karena takut akan Tuhan itu seperti itu. Saudara perhatikan, Nuh pada waktu dia dapat perintah Tuhan untuk membuat bahtera di atas gunung, apa yang dia dapat? Ya, pada saat proses dia mengerjakan 120 tahun dia mengerjakan bahtera Nuh, dan di sekitarnya banyak orang mencemooh dia. Oh, Nuh gila, ya masa bikin bahtera di atas gunung? Tapi saudaraku, dia I don't care, katanya. Aku gak peduli apa yang kau katakan, karena aku takut kepada Tuhan. Aku lakukan. Saudara, betul. Setiap detail kayu-kayu yang dia pakai untuk membangun persis seperti yang Tuhan perintahkan. Semua ukurannya, panjang lebarnya, kemudian dia masukkan semua jenis binatang berpasang-pasangan. Dia lakukan semua persis dan tepat seperti yang Tuhan mau. Itu takut akan Tuhan. Saudara, kita lihat hasilnya. Pada waktu semua sudah masuk, kalau tanpa tahu Tuhan ada apa sih sebenarnya ini? Tuhan gak tahu, saya ini sudah dibilang orang gila. Ya, tapi dia gak komplain. Dia tetap lakukan dan kerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara perhatikan baik, hari-hari ini kondisi kita anak-anak Tuhan mirip dengan kondisi pada zaman Nuh. Mungkin kita melakukan sesuatu yang bertentangan, ya. Maksudnya dalam kondisi seperti ini kita sendiri kurang, kita sendiri pas-pasan, kok malah Tuhan suruh kita bangkit dan menjadi terang. Oh, saudara perhatikan, khotbah saya minggu lalu. Halo, bagaimana saudara melakukan dalam seminggu ini? Di tengah-tengah kondisi kita sudah terpuruk, tapi Tuhan suruh kita berbagi. Di saat kita sendiri sedih, tapi Tuhan suruh kita menghibur kepada orang lain, memberikan kekuatan kepada orang lain. Nampaknya ini seperti perintahnya ini apakah salah? Ya, tapi Tuhan kita tidak pernah salah. Saudara, kalau boleh saya saksikan dalam minggu ini adalah hari-hari yang ajaib sekali. Kenapa? Karena saya ini benar-benar ditantang loh, saudara. Jadi sebagai seorang pengkhotbah, saya bukan tidak hanya bisa berkata-kata. Pada waktu kita saya sampaikan firman Tuhan yang saya sampaikan itu tidak tunggu besok. Detik itu juga langsung saya diuji, ya, diuji. Apakah saya tetap bertahan menghadapi pencobaan? Nah, firman Tuhan yang saya sampaikan itu yang saya pegang. Kalau saya harus kuat, karena itu untuk membangun karakter saya. Saya harus kuat karena saya akan terima kehidupan, terima mahkota. Dan alhasil saya melakukannya, saudaraku, Tuhan memberkati dengan ajaib. Ya, pada waktu 2 hari yang lalu saya pergi, saya berbagi bagi sembako, maka bahan-bahan, minyak dan sebagainya kepada orang-orang yang membutuhkan, saudara, dan bukan hanya sekedar berbagi, ya, tapi saya bilang kepada mereka bahwa Tuhan Yesus mencintaimu dan Tuhan Yesus ingin menyelamatkan dan melindungi kamu. Saudara, saat kita melakukan seperti itu, lalu saya pulang. Saya pulang di rumah, anak-anak saya bilang, "Wah, ada Tuhan kirim beras lagi, Tuhan kirim telur, Tuhan kirim ini dan itu." Wah, saya pikir Tuhan,
Saya ini nggak melakukan banyak untukmu, tapi kau sudah berikan aku begitu limpah. Saudara, hari-hari ini saya berkali-kali bilang kepada saudara, mari kita lakukan perintah Tuhan walaupun kita nggak ngerti, walaupun kondisi kita seolah-olah mana mungkin Bu, ini cuma sedikit, masa mau dibagi. Saudara, iman. Kalau saudara percaya akan janji Tuhan, saudara nggak hitung-hitungan, karena Tuhan suruh saya lakukan itu, lakukan. Saudara, nggak usah menunggu kaya untuk bisa melakukan firman Tuhan. Ya, justru saat saudara takut akan Tuhan dan melakukan tepat seperti Nuh mengerjakan semua tugasnya, maka Nuh dan seluruh keluarganya diselamatkan oleh Tuhan dari bahaya air bah. Ya, semua sejamannya musnah kecuali binatang-binatang yang ada di dalam bahtera dan satu keluarga. Saudara ingin diselamatkan di hari-hari masa goncangan ini, bukan? Karena itu mari miliki hati yang takut akan Tuhan. Gak peduli apa kata orang, gak peduli saudara. Karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Yang bertanggung jawab atas hidup kita itu Tuhan. Yang memberkati hidup kita Tuhan. Yang melindungi hidup kita juga Tuhan. Jadi mari kita akan takut kepada Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Haleluya. Saudara, kemudian contoh yang terhebat yaitu Tuhan Yesus kita sendiri. Di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-42. Katakan, ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Kalau boleh biarlah cawan ini berlalu. Saudara perhatikan, kalau bisa Abraham nego, ya, gak usah pergilah, di sini aja udah mapan, gak usahlah anakku dibawa, dipersembahkan. Aku masih pingin punya anak. Gak usahlah bikin bahtera di atas gunung, jauh-jauh ke atas. Lebih baik di dekat sini aja lah. Saudaraku, semua itu butuh bayar harga. Sama Yesus juga begitu. Kalau bisa, kalau boleh Bapak biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Tetapi bukan menurut kehendakku, biarlah kehendakmu yang terjadi. Saudara, mungkin kita akan berpikir, Bu, bagaimana ini? Ya, apa Tuhan nggak tahu kondisi saya juga seperti ini? Untuk makan sekeluarganya pas-pasan. Kok Ibu bilang bahwa kita gerejanya harus bangkit dan menjadi berkat, bertindak, menolong, membagi, dan mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita? Bagaimana mungkin? Saudaraku, mari kita belajar taat seperti Nuh, taat seperti Abraham. Mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan dan teladan yang sempurna dari Yesus sendiri. Dia tetap melakukan apa yang harus dia kerjakan. Dia harus mati di kayu salib. Bahkan saat dia berdoa di Bukit Zaitun, tetesan keringatnya berubah jadi darah. Dia tahu, dia bisa merasakan apa yang akan dia hadapi pada saat dia memikul kayu salib, dan dia akan mati untuk menebus dosa manusia. Dia tahu, dia merasakan itu. Karena itu dia katakan, kalau boleh Tuhan, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Saudara, kalau Tuhan saja, dia begitu gentar dengan Bapaknya, dia tidak nego, dia lakukan tepat seperti yang diperintahkan Bapaknya. Bahkan dia menolak untuk makan atau minum anggur dan cuka yang dipercaya oleh orang Yahudi itu bisa mengurangi rasa sakit. Dia tolak karena dia ingin mengambil semua rasa sakit kita 100%. Dia ingin mengambil semua beban kita, dosa kita, semua masalah kita 100% dalam tangannya. Itu saudara, betapa besar pengorbanan cinta Tuhan buat kita. Bagaimana dengan cinta kita? Bagaimana dengan pengorbanan kita kepada Tuhan? Apakah ada masalah sedikit kita mundur? Apakah ada persoalan sedikit kita sudah tidak percaya lagi? Hati-hati saudara, hari-hari ini iblis ingin berusaha memisahkan kita dengan Tuhan.
iblis sudah berusaha membuat anak-anak Tuhan tidak bergereja. Tapi saudaraku, sekali lagi gereja itu bukan gedung. Gereja itu adalah orang yang ada di dalamnya. Jadi iblis kok bisa membuat kami tidak datang ke gereja. Tapi kita akan tetap menyembah Tuhan. Bahkan kita akan semakin sering menyembah Tuhan. Amin. Jadi kita ajak keluarga kita menyembah Tuhan sesering mungkin, supaya Tuhan merasa tidak percuma telah menyelamatkan hidup kita. Saudara, jadi pengorbanan Yesus, takut kepada Bapaknya, itu dia kerjakan sungguh-sungguh, dia melakukan semuanya, dia tinggalkan atribut keilahiannya dan turun menjadi manusia karena dia tahu dia harus mati. Dan bersyukur karena pengorbanan Tuhan kita bisa diselamatkan. Nah, saya akan tunjukkan, saudaraku, itu tadi contoh-contoh orang yang takut akan Tuhan. Dan sekarang apa sih kalau memang Tuhan inginkan kita takut sungguh-sungguh kepada Tuhan, apa yang kita dapatkan? Mari kita lihat di dalam kembali kepada Amsal tadi. Saya akan tunjukkan ada 4 hal yang ada di dalam Amsal tadi. Yang pertama adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan di dalam ayat yang ke-26 bagian A. 26 bagian A. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Saudara boleh katakan ketentraman yang besar. Jadi kalau saudara dan saya bisa bertindak hidup seperti Nuh, seperti Abraham, bahkan seperti Yesus, maka ada ketentraman yang besar di dalam hidup saudara. Amin. Orang yang tentram hatinya itu bahagia nggak? Pasti bahagia, ya. Orang bisa nggak punya uang, orang bisa nggak punya rumah, tapi kalau hatinya tentram, dia akan berbahagia. Dia punya rumah, dia punya deposito uang banyak, tetapi dia nggak takut akan Tuhan, maka hatinya tidak tentram. Tapi berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar dalam hidupnya. Tangkap saudara, tangkap itu, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau Tuhan perintahkan pada saudara, lakukan dengan setia. Ya. Yang kedua, di samping ada ketentraman yang besar dalam hidup kita, ya, dalam ayat yang ke-60 ayat 26 bagian B, bisa nggak dituliskan? Yang kedua, ada perlindungan bagi anak-anaknya, ya. Ada perlindungan, katakan perlindungan. Jadi di samping ketentraman, ada sukacita, ada damai sejahtera. Orang yang takut akan Tuhan, ada jaminan perlindungan dari Tuhan. Jadi nggak perlu takut lagi dengan corona. Ngapain takut corona? Ya takut sama Tuhan, maka saudara akan dilindungi dari corona. Amin. Ada perlindungan bagi anak-anaknya. Jadi jangan takut dengan apapun. Kita yang telah percaya kepada Kristus adalah anak-anak Allah, ya, anak-anak Allah. Dan ketika kita mau takut akan Tuhan, maka ada perlindungan, ada proteksi yang dari Allah kepada kita. Saudara, di dalam keadaan sulit sekalipun, Tuhan kita sanggup menolong dan melindungi kita. Ya, siapa yang bisa memproteksi, melindungi virus yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat mata? Ya, saudaraku, mungkin bisa masuk di makanan, mungkin bisa masuk saat kita menghirup udara. Kalau Tuhan tidak melindungi, mana mungkin kita bisa tetap sehat hari ini? Karena itu tetap miliki hati yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian dan orang dalam Mazmur 3 ayat 4,
Ya, Mazmur 3 ayat 4. Di dalam Tuhan akan tetap melindungi orang yang takut akan Tuhan. Tuhan akan menjadi seperti perisai yang melindungi kita. Tuhan itu akan menjadi seperti perisai, ya, bagi orang yang takut akan Tuhan. Jadi saudaraku, kalau cukup takut akan Tuhan, saudara nggak perlu khawatir pergi kemana-mana. Makanya kalau Tuhan, saya jujur saudara, saya tiap hari keluar rumah, bukan hanya masak, bukan hanya belanja, tapi saya pergi keliling. Jangan pergi kemana-mana, di rumah aja. Saya nggak bisa, saudara. Bukan saya tidak taat, tapi karena panggilan jiwa saya begitu kuat. Saya nggak rela, saya nggak bisa melihat saudara-saudara di luar sana menderita, sementara sebentar lagi mereka akan masuk neraka. Saya nggak bisa tenang. Saya datang ke mereka, memberitahu kepada mereka jalan kebenaran dan hidup. Saya datang kepada mereka, berbagi pada mereka, walaupun panas, walaupun kondisi lapar, tapi saya tetap lakukan karena saya tahu saya harus lebih takut sama Tuhan. Dan sampai hari ini saudara tahu, saudara lihat, saya tetap sehat karena ada perlindungan, perisai Tuhan yang melindungi saya. Puji Tuhan. Yang ketiga, orang yang takut akan Tuhan. Kita baca dalam Amsal pasal 14 ayat 27 bagian B. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Amin. Jadi saudara, hari-hari ini ekonomi semua digoncang. Ya, ekonomi digoncang semuanya. Banyak orang di PHK, banyak pabrik-pabrik mulai ditutup, karyawannya mulai dikurangi terus. Banyak tempat-tempat pekerjaan yang harus dipaksa ditutup. Karena itu terasa banget hari-hari ini ekonomi. Tapi saudara, cuma Tuhan inginkan pagi ini satu, takut sama Tuhan. Karena dengan takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menjamin, Dia akan menjadi sumber kehidupan dalam hidup saudara. Ya, karena hidup kita terjamin hanya oleh Tuhan. Saudara kerja banting tulang, kalau Tuhan tidak menghendaki, ya saudara pulang tidak bawa uang. Tapi mungkin kerja biasa aja, nggak terlalu ngoyo seperti orang-orang yang lain, tapi takut akan Tuhan itu yang menjadi bagian hidup kita. Maka Tuhan yang akan menjamin hidup saudara. Tuhan akan menjamin hidup saudara. Ya, puji Tuhan. Dan ketika kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memimpin hidup kita, kehidupan kita, dan tidak ada yang lain yang bisa menandingi Tuhan. Dia akan menjadi nakoda terbaik dalam hidup saudara, dalam mengarungi kehidupan ini. Dan itu jangan pernah saudara melewatkan hari-hari saudara tanpa Tuhan. Selalu jadikan Tuhan number one, sebagai nomor satu dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan. Saya akan tunjukkan kepada saudara ada beberapa ayat lagi yang akan membuat kita kuat dalam Mazmur 115 ayat 13. Mazmur 115 ayat yang ke-13. Dikatakan, Ia memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Dari mulai anak-anak, Tuhan akan memberkatinya. Saudara, keluarga kita diberkati Tuhan, mau? Amin. Bagaimana caranya? Takut akan Tuhan. Ya, Dia akan memberkati orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Tuhan akan memberkati kita mulai dari persoalan-persoalan yang kecil, yang sepele, ya, sampai perkara-perkara besar. Tuhan akan
sediakan tepat pada waktunya. Saudara, saya bersyukur Tuhan memberkati hidup saya sampai hari ini, karena saya dan keluarga saya selalu belajar untuk tetap takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Mari saya berikan satu ayat lagi. Ya, di dalam ayat Mazmur 85 ayat 9, sesungguhnya Mazmur 85 ayat 9, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Haleluya. Ya, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Tuhan, akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Saudara, seberapa banyak di antara kita yang ingin agar kemuliaan Tuhan dinyatakan atas negeri ini, sehingga Indonesia akan sehat, Indonesia sembuh, Indonesia dipulihkan. Hanya kemuliaan Tuhan, hanya pertolongan Tuhan yang bisa pulihkan itu. Nah, untuk supaya Tuhan menyatakannya, Tuhan butuh, Tuhan akan melihat ada orang yang takut akan Tuhan yang ada di negeri ini. Kalau kita semua takut akan Tuhan, gereja Tuhan takut akan Tuhan, maka kemuliaan, keselamatan itu akan segera datang atas negeri kita. Amin. Nah, itu saudara mulai belajar, ya, dalam hal kesetiaan, dalam doa, dalam hal mengatur keuangan. Takut, oh iya, aku belum berdoa, oh iya, aku belum baca Alkitab, oh iya, aku belum saksi hari ini, oh iya, aku belum tayar perpuluhan, oh iya, aku belum melakukan ini dan itu, oh iya, saya belum menyenangkan Tuhan, aku belum bisa mengasihi istriku, aku belum bisa melayani suamiku, aku belum bisa mengasihi sesamaku dengan baik. Saudara, lakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan dan jauhi semua yang Dia larang. Itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Ganjaran orang yang takut akan Tuhan apa? Kekayaan, kehidupan, dan kemuliaan. Karena itu mari kita belajar hari-hari ini untuk tetap takut akan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang pada hari ini kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya terus berdoa buat Bapak Ibu sekalian, untuk kita hari-hari ini tetap memiliki hati yang takut akan Dia. Karena takut akan Tuhan akan menghindarkan saudara dari semua bahaya. Ada perlindungan Tuhan, ada ketenteraman yang besar, dan ada kehidupan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Haleluya. Ku percaya Engkau Tuhan. Ku percaya Engkau Tuhan yang tak pernah menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Engkau Tuhan tak pernah menepati janji janji-Mu. Ku percaya Engkau Tuhan tak pernah Sungguh hati kami bersyukur Tuhan.
Mari tundukkan kepala saudara, renungkan firman Tuhan pagi ini. Orang yang takut akan Tuhan, dia tetap melakukan perintah Tuhan, walaupun orang-orang di kanan kirinya tidak mendukung. Seperti Nuh, takut akan Tuhan, dia tetap melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan, walaupun secara daging. Seperti Abraham, dia begitu sedih hatinya saat Tuhan suruh persembahkan anaknya, suruh dia tinggalkan semua kenyamanannya dan pergi mengikuti panggilannya. Takut akan Tuhan, tetap mengedepankan perintahnya daripada kesukaan dirinya. Dan Tuhan sedang cari calon mempelai yang takut akan Tuhan. Dia tidak mempedulikan bagaimana hatinya, asal Tuhan suka, asal Tuhan senang. Kami rela lakukan semuanya ini bagimu Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Walaupun ini sebenarnya hakku, aku berhak untuk memakainya, aku berhak untuk menggunakannya. Tapi kalau engkau menghendakinya, relakah Bapak Ibu melepaskannya itu untuk Tuhan. Dan Tuhan sedang cari hati yang rela melepaskan haknya seperti Abraham. Takut akan Tuhan, seperti yang dilakukan Yesus. Dia tahu yang dialaminya itu sulit dan sangat menyakitkan. Tapi kalau Bapaknya menghendaki, maka dia katakan, "Thy will be done, Lord." Terjadilah seperti yang Bapa kehendaki. Kalau sebenarnya aku sih gak mau, itu sakit Tuhan. Tapi biarlah kehendak-Mu yang itulah takut akan Tuhan. Dan Tuhan sedang mencari mempelai-mempelai yang seperti ini. Dia lebih memperhatikan dan mempedulikan hati Tuhan. Walaupun itu dia harus korbankan perasaannya, walaupun dia korbankan harga dirinya, asalkan Bapa di surga senang, asalkan Tuhan itu senang, maka dia rela melakukannya. Itu yang sedang Tuhan cari hari-hari. Hati yang rela disakiti, hati yang rela dirugikan, hati yang rela kehilangan haknya, hati yang rela diinjak demi orang lain bisa mengenal akan Tuhan. Sedangkan dia melihat itu ada dalam hidup saudara dan saya. Sebab itu adalah bagian salah satu dari karakter sebagai calon mempelai surgawi. Ini sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Saudara dan saya bisa, karena hidup kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Pagi hari ini datang kepada Tuhan. Tuhan, beri aku hati seperti Yesus. Beri aku mata seperti mata Yesus, yang bisa memandang pelayan. Beri kami hati yang seperti hati-Mu, yang memiliki hati yang walaupun terus disakiti, tapi kami terus mengampuni. Terus disakiti, kami terus mengampuni. Itulah hati yang takut akan Tuhan. Menabur di saat kita kekeringan, memberkati di saat kita juga membutuhkan. Itulah takut akan Tuhan. Kita menghibur orang lain sementara hati kita juga sedih. Itulah takut akan Tuhan, saudara. Dan Tuhan sedang mencari gereja yang memiliki hati seperti ini. Apakah pagi ini dia melihat dan menemukan di antara kita?
Kalau saudara rindu menyenangkan hati Tuhan, mari nyanyikan pujian ini dengan lembut. Berikan, ubahkan hatiku Tuhan, hati yang penuh cinta, hati yang rela berbagi walaupun rugi, hati yang terbang memilih untuk disakiti, asalkan Tuhan senang dengan hidup kita. Ku tanam dia, ku tanam dia, untuk jadikan kami Tuhan, untuk jadikan hidupku indah. Ubah hatiku, seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Bapa Sorgawi, Engkau melawat setiap hati kami. Ubah hati kami Tuhan. Berikan kami hati seperti hati-Mu yang penuh dengan kasih, selalu bisa mengampuni sekalipun terus disakiti, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas kejahatan dengan cinta. Tuhan, berikan kami hati yang diubahkan, sehingga benar-benar kami bisa menjadi gereja yang seperti Bapa mau. Tuhan, tolong meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami tidak hanya setia mendengar, tapi kami juga setia melakukan firman. Bapa, tolong kami ya Tuhan, sehingga firman ini benar-benar akan mengubah hidup kami, sehingga kami akan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan akan membuat hidup kami tentram. Takut akan Tuhan membuat kami terlindungi dari bencana apapun. Takut akan Tuhan akan membawa sumber kehidupan dan menjamin hidup kami, sehingga kami tidak akan pernah mengalami kekeringan. Tolong Tuhan, berikan kami roh takut akan Tuhan lebih lagi di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong berkati umat-Mu ya Bapa, dengan hati yang takut akan Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, nama Tuhan dipermuliakan. Mari saudara-saudaraku, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Angkat kedua tangan saudara. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan melindungi saudara. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hidup saudara. Kiranya Tuhan menyinarkan wajahnya kepada Bapak Ibu Saudara dan memberkati saudara semua dengan kasih karunia, sehingga apa saja yang saudara kerjakan dengan tangan saudara dalam seminggu ini akan dibuat Tuhan berhasil. Kita semua akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor, dan bersama Yesus kita akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa karena Tuhan yang akan menopang kita. Angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikiranmu, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan
Haleluya, Tuhan Yesus.